Halo Sobat Cakra, kembali lagi di Cakra Podcast bersama saya Syabrina Najah. Menjadi organisator itu merupakan tantangan tersendiri ya bagi siswa. Gimana caranya kita tuh bagi waktu antara organisasi dan juga akademi. Gimana biar tanggung jawab kita tuh semua bisa terlaksana dengan baik. Nah, hari ini nih kita kedatangan tamu spesial yang merupakan ketua OSIS periode 2020-2021 yang telah diterima di salah satu universitas negeri dengan jalur SNMPTN. Assalamualaikum Mas Adi Ar-Rasyid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Kayaknya bahagia banget. Alhamdulillah hari ini, kemarin dan mungkin yang akan datang semoga selalu berbahagia. Amin. Gak nanya kabarku Mas. Ya udah, Dek Sabrina kabarnya gimana? Ini aku mewakili teman-teman seangkatan dan juga adik-adik kelas itu lagi seneng banget Mas karena udah selesai PAT. Wih, udah selesai PAT. Tinggal nunggu rapotannya aja. Nah itu. Nah itu. harusnya agak grogi ya. Iya, kadang rapotan itu membuat ketar-ketir juga. Ketar-ketir, tidak tenang, baik-baikin orang tua. Kadang HP nanti bisa kena fitnah ya. Iya, fitnah. HP terus. Ditinggalin aja mulai dari sekarang ya. Iya. Nah, Mas Rashid ini kalau boleh tahu diterima di universitas apa? Kasih tahu ke Sobat Cakra. Oke, sebenarnya perkenalan dulu ya. Oh iya, sekalian perkenalan. Mungkin belum ada yang belum kenal saya. Jadi ada yang belum kenal. Iya. Perkenalkan saya Adi Ar-Rasyid, biasa dipanggil Adi. Kalau kalian adik kelas panggil Mas Adi juga. Ya, Mas Adi, Mas Rashid. Mas Rashid. Bebas. Aku dari semasa angkatan 58. Lulusan tahun 2022. Baru. Iya. Untuk saya sendiri alhamdulillah kemarin per Mei 2022 udah dinyatakan lulus dari SMA 1 dan tanggal 29 Maret kemarin alhamdulillah diterima di salah satu univ di Indonesia, tepatnya di Yogyakarta. Di ya? Universitas Gadjah Mada alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jurusan teknik sipil, Fakultas Teknik jurusan teknik sipil. Nah itu Mas Adi emang udah cita-cita pengen di teknik sipil atau ada hidayah dari mana gitu? Hidayah. Kalau teknik sipil itu mungkin kayaknya udah lama banget sih. Ada kepikiran mau ke situ. Oh, baru kepikiran atau udah ngambis? Kalau nggak tahu sih bisa disebut ngambis atau enggak, tapi ada tekad-tekadnya juga. Soalnya aku teknik sipil itu kepikiran itu udah mulai dari kelas berapa? Kelas 9 SMP. Dari SMP? Iya, dari Siapa SMP. Yang bikin inspirasinya dari mana itu? Yang pertama itu kan aku suka banget sih kayak lihat-lihat biografi tentang keluarga, lihat baca-baca istilah tentang keluarga, dan kebetulan di keluargaku itu ada satu yang mungkin aku udah pernah ketemu tapi aku belum sadar kalau udah pernah ketemu. Masih kecil gitu maksudnya? Iya, masih umur 7 bulan. Ya Allah kecil banget. Iya, 7 bulan saat itu di umur 7 bulan itu beliau sudah tiada. Jadi ya cuma bisa lihat fotonya sama ceritanya. Iya, tanya-tanya tentang mbah saya ini. Jadi ya kenapa kok bisa kepikiran teknik sipil? Kenapa? Jadi ini dulu itu pas kecil sering-sering tanya Mbah Lanang itu siapa. Terus dikasih tahu sama mbah saya yang Mbah Uti. Mbah Lanang namanya Mbah Pujut, yang udah di alam sana. Semoga dilapangkan kuburnya dan husnul khotimah ya. Beliau itu dulu bekerja sebagai, kalau dulu itu disebutnya mandor. Jadi beliau itu kayak bangun jalan di sekitar daerah Sarangan. Oh, daerah Sarangan. Dek Sabrina tahu JT? Mana itu? Jalan Tembus Sarangan. Oh, tahu. Lah itu yang bangun mbah saya itu. Oh. ya bukan mbah saya tapi mbah saya ikut berkontribusi lah. Ya. Jadi saya kalau lewat situ kayak wah bangga banget. Ada bagus gitu ya. Iya benar. Terus berarti ya ada sedikit lah muncul konstruksi jalan dan sebagainya. Terus nenek juga cerita kalau dulu itu di daerahku, di kampungku itu kan agak terpencil kan. Udah pernah ke kampungku kan? Pernah. Ke rumah. Ya itu kan agak terpisah kan sama desa yang lain. Kayak masuknya agak jauh. Nah itu dulunya itu jalannya itu masih becek banget, malah
belum kayak kelihatan jalan katanya. Terus mbah saya kan juga orang gimana ya? Ya, Orang yang ngerti tugasnya lah ya, bangun ngerti, jalan. ya. Makanya dia itu kayak pengen lah ada akses untuk menuju ke desaku. Iya, Nah, tapi pada saat itu ya dana dan lain sebagainya masih kurang. Jadi ya terbatas. dulu itu mbah saya itu mengorbankan sepeda motor pertamanya. Jadi dulu gitu katanya udah kerja berapa tahun terus beli sepeda motor. Iya. Nah, gara-gara ingin bangun jalan di daerahku di RT ku lah. Iya, akhirnya Itu ya terpaksa menjual motornya untuk membeli bahan-bahan seperti krakal, pasir, keperluannya aspal, itu ya. keperluan lainnya. Terus aku mikir, wah, mbahku ternyata bisa disebut pahlawan Iya, juga kan, untuk apa daerah ya, tersebut punya pengaruh gitu. yang besar gitu bagi lingkungan Ya, sekitarnya. alhamdulillah Iya. gitu. Terus aku pikiran, aku pengen kayak mbah itu maksudnya pengen berjasa, tapi dengan jalur yang enggak jauh beda lah sama Iya, mbah. Terus cari-cari, tanya-tanya ke tetangga mbah itu gimana, dulu itu gimana yang lebih tahu lah. Kebetulan tetangga itu juga pekerjaannya enggak jauh lah kayak mbah. Oh, Kerjanya ya, di masih satu PU, bidang lah ya. pekerjaan umum. Aku tanya kalau mau mendalami ilmu tentang konstruksi jalan, konstruksi bangunan dan lain sebagainya itu di mana. Terus beliau itu jawab, masuk aja di kuliah teknik sipil gitu. Loh, teknik sipil. Terus aku iya. ya langsung searching cari-cari. Cari-cari, ya. Aku udah kayak semangat gitu loh. Dari kelas 9 aku pengen ke teknik sipil gitu. Makanya ya masuknya ke SMA gitu. Nah, selama Mas Rashid pengen ke teknik sipil itu ada nggak saat-saat dimana kayak mungkin goyah gitu, kepikiran pengen yang lain gitu kan? Mungkin selama waktu di SMA Iya, mungkin bener-bener. ada tertarik sama mapel apa gitu, jadi apa aku jadi ini aja kali ya gitu. Banyak sekali kegoyaan. Soalnya tapi kalau dari internalku kan teknik sipil, tapi dari eksternal itu banyak sekali tawaran-tawaran Dari kayak keluarga misalnya dari gitu. keluarga. Kayak bapak itu kemarin pernah bilang polisi suruh daftar angkatan dan lain sebagainya. Aku sebenarnya juga mau. Mau aja lah ya. Tapi ya kayak sreknya itu ke teknik Dari sipil sama hatinya itu gitu. ada motivasi tersendiri lah yang mungkin jelas dan kadang sulit dipahami oleh orang lain. Iya benar. Motivasimu kok ngono, kadang ya gak Ya gimana ya? gak Karena make sense juga. kan udah interesting sama Iya. sesuatu yang ya spesial. Dan kadang motivasiku ku gak umum juga gitu. Gak apa-apa, different is better. Iya bener sih. Terus dari anggota keluarga yang lain mungkin Tapi rata-rata dari keluargaku itu loh, ya pengen aku masuk angkatan, pengen kompak ya. ya kompak banget. Tapi aku ingin kuliah Pak Bu, Pak D Bude, doain aja, aku akan buktiin gitu. Nah dulu pas mau tes SNM itu kayak udah ada jaminan lah sama mereka, kayak kalau nggak lulus SNM aku daftar Ke Iko. yang angkatan-angkatan gitu. Dan alhamdulillah gejalanya di situ gitu, udah ditunjukkan set. Nah, Walaupun ya ada selain tadi kan yang eksternal kan, heeh. kalau aku itu ada sedikit kegoyahan dari internal Internal juga. tuh malah lebih berat lah. Ada. Dulu itu kayak kepikiran mau pindah ke, ya masih di teknik, tapi ke teknik lingkungan. Oh. Ya soalnya dulu itu pas kelas 12 itu kayak lagi seneng-senengnya lah belajar biologi. Itu kan. Iya aku Itu kan. kayak pas belajar Kayak- kayak pas biologi kayak Enjoy. Iya enjoy seru banget gitu. Terus aku kok milihku kok teknik sipil, kadang goyah Goyah juga. kan jadinya. Terus ya udah aku memutuskan kemarin saat mau pemilihan apa ya jurusan saat pendataan di SNM yang ikut SNM itu aku sempat mau nulis teknik lingkungan. Nah, kenapa kok aku kembali ke teknik Nah, sipil? ya itu. Itu Perang batin nih. iya perang batin, bener perang batin ini. Soalnya dulu itu pas adalah temen satu atau dua temen yang Teman mau angkatan? iya seangkatan itu mau ambil teknik lingkungan juga. Terus kayak
mereka itu bener-bener gimana ya? Ya udah itu dari awal. Iya, ya. tertarik gitu udah begitu niat lah. Iya, bukan kayak tahu-tahu Iya, gitu. kalau aku kan ibaratnya kayak tahu-tahu teknik lingkungan gara-gara aku seneng banget biologi dan lain sebagainya kan masih ada kaitannya dengan lingkungan. Terus kayak ada yang negosiasi dengan saya, dengan aku, Sid gimana dan sebagainya. Dia udah nyeritain lah latar belakang, terus motivasi dan lain sebagainya. Aku kok terbawa gitu. Ya Allah, temanku seniat iki dan lain sebagainya. Masa aku ngendih, aku kadang gak penak nek arek ngendih ngono iki. Terus aku gini. Ya udah nek kamu pengen ke teknik lingkungan ambil aja. Itu pas lagi di ITS ya. Pas mau daftar di ITS. Soalnya banyak banget kemarin yang di ITS terus banyak yang tembok juga. Lah aku mundur dari teknik lingkungan. Terus itu ya, ITS. Iya, pas mau ke ITS. Terus ya udah aku mundur. Ya udah pilihan terakhir ya di teknik sipil. Dan alhamdulillah ya. Ya. Tapi pas di ITS itu ada juga temanku yang teknik sipil. Duh. Berarti awalnya itu nggak langsung pengen ke UGM gitu. Enggak langsung ke UGM. Soalnya malah enggak pernah kepikiran di UGM. Malah nggak kepikiran ya. Stikerku di HP, di laptop itu wallpapernya. ya tulisannya ya ITS. Malah nggak kepikiran ke UGM. Ya, guys. belum kepikiran. Ya udah, terus temanku yang nilai mohon maaf yang jurusannya sama dengan aku di ITS itu nilainya lebih tinggi dari aku. Aduh, kepikiran lagi. Nah, aku masa aku harus wani dari situ ya nggak bisa toh. Ya udah aku mundur lagi dari ITS. Harus merelakan ITS. Nah, setelah ITS aku bingung mau kemana. Ya udah tuh aku mau ke UNS lah biar aman. Nah ternyata ada temanku juga dan nilainya lebih tinggi juga. Ya Allah. Malah lebih tinggi jauh. Terus aku kemana ya? Aku terus lihat-lihat univ gitu. Kok cocok UGM? Aku tak lihat. Wah kayaknya menarik. Tapi apa aku bisa gitu? Kadang aku iso ya. Aku iso ya. Tapi ya udah. Coba aja wis aku serahkan kepada yang di atas. Langsung aja. Nggak tahu kenapa ya pada malam itu saat menentukan itu ada enggak mandat sih kayak tiba-tiba serak gitu loh Dek. Pernah ngerasain nggak? Pernah. Ya itu ada pilihan di atas sih. Kayak tiba-tiba serak ke UGM walaupun awal-awal nggak ada kepikiran. Ya udah serak ke UGM, milih UGM ya udah aku pas mau kirim data SNM. Aku kok ikut derdek ya, ngirim data SNM ya udah tak kirim semua set. Pilihan pertama UGM teknik sipil, pilihan kedua teknik geologi di UB. Ya udah aku kirim, setelah kirim besoknya aku langsung daftar les paket SBM siap-siap di salah satu tempat les. Aku takut deh sumpah. Takut ya, siap-siap kan. Iya. Siap payung sebelum hujan. Langsung aku beli paket SBM. Aku kalau SNM di UGM gak lolos harus siap-siap. Iya, aku gak siap ya malah ya bingung. Terus nantinya. ternyata lolos ya. Ya alhamdulillahnya. Udah rela belum sama yang buat bimbel kemarin? Rela aja sih, soalnya di bimbel itu banyak banget yang dipelajari. Soalnya bener, gak ada ruginya. Gak ada ruginya kita mau belajar apa saja, tapi kadang ada aja bisikan-bisikan yang jangan udah ikhlasin aja. Itu kan benefitnya juga buat kita. Iya, benefitnya tetap ada, tambah temen, tambah kenalan sama mentor-mentor yang luar biasa. Terus dan juga sebagainya. Ikut ke bawah atmosfernya semangat gitu. Iya, tetap semangat. Nah, Mas Rashid ini kan kalau mau lolos SNM itu kan butuh effort yang sangat ekstra. Nah, sedangkan Mas Rashid itu sempat menjabat sebagai ketua OSIS. Itu boleh di-share nggak sedikit aja gitu ke teman-teman biar termotivasi, biar lebih semangat lagi. Iya. Gimana bagi waktunya, pokoknya segala yang bagi Mas Rashid itu kayak berpengaruh untuk kesuksesan di keduanya. Oke, paham. Jadi aku jujur-jujuran aja ya? Iya, jujur-jujuran ya? Iya, jujur-jujuran. Kalau tips dan trik ya, kalau dari aku sendiri, yang pertama itu kita harus tahu tujuan kita kemana. Tahu tujuan. Mungkin aku merasa
beruntung karena aku sejak awal itu udah tahu tujuanku itu kemana. Teknik sipil. Ya, jadi ada stepnya tuh teratur Iya. ya. Terus kamu itu teknik sipil, terus masuk melalui SNM. Nah dari awal dulu itu aku udah kayak cari info lah tentang SNMPTN itu gimana, cara pengambilan nilainya itu gimana, nilai apa saja. Terus kalau teknik sipil itu yang diunggulkan itu apa. Jadi dari kelas 10 ya udah nyiapin aja sih, sedikit demi sedikit. Contoh kalau teknik sipil kita ngejarnya di fisika dan matematika gitu. Agak berat ya tapi ya matematika. Mas Rasid enjoy kayaknya sama matematika dan. Ya kalau enjoy ya enjoy tapi kadang banyak pusingnya juga sih. Tapi kalau kita lakukan dengan senang dan tapi jujur dari awal ada kayak pas kayak ketertarikan sendiri lah sama ngitung-ngitung kayak seru aja gitu walau ya jangan pertanyaan. Walau kadang pas ngerjain juga nggak bisa tapi kalau ketemu rasanya yang penting seneng dulu seneng jadi dulu. nanti belajarnya bisa enjoy nggak tertekan. Balik lagi ya yang penting kamu tahu tujuanmu kemana terus step-step yang harus kamu lakukan untuk mencapai tujuan itu apa. Jadi ya tinggal ngelangkah aja. Jadi kelas 10 itu udah ambis banget. Ya nggak ambis sih, kayak udah semangat banget lah belajar dan lain sebagainya. Ya kayak ya aku siap nih untuk berjuang gitu. Walau dulu pas kelas 10 udah ikut organisasi beberapa, tapi belum sepadat yang kelas 11. Nah, waktu kelas 11 Iya, ini ya. Waktu kelas 11 itu naik kelas 11 set ya memadatkan diri ya, memadatkan jadwal. Alhamdulillah kemarin dapat amanah juga di jabatan ketua OSIS. Jujur aku prioritas itu di organisasi. Iya, tanggung jawab soalnya. Prioritas kan dulu urusan bersama. Iya, urusan bersama. Tapi untuk bagi waktu, jujur kemarin dulu itu pas awal-awal jadi mendapat amanah itu ya sering tanya-tanya kepada alumni senior gimana sih tips-tipsnya. Banyak yang memberikan tips itu ya jika kamu ingin mendapatkan hasil yang maksimal ya udah kamu itu harus menentukan batas-batasmu. Contoh saat ini kamu itu berada di mana? Contoh berada di kelas. Berada di kelas, waktunya belajar. Ya udah kamu maksimalkan waktu prioritasmu 100% saat di kelas itu. Iya, paham. Kemudian saat di organisasi ya udah kamu di organisasi. Iya, di organisasi 100% di situ. Jangan kepikiran pelajaran. Jadi biar fokuslah satu-satu. Itu wejangannya. Pengaplikasiannya. Tapi jujur pengaplikasiannya agak susah juga. Ya, jadi perlu usaha lah ya. Iya, perlu usaha juga sih. Jujur dulu saat di kelas itu kepikiran masih. Iya benar. Ini proposal belum naik gimana? Kadang izin, misi Bu mau menemui Bu Mar. Senyumnya. Ya pokoknya pas ngerjain soal itu kepikirannya proposal, proker. Di kelas itu kadang gitu. Tapi itu bisa disebut kesalahanku juga sih. Tapi harusnya teman-teman harus bisa fokus lah ke di tempat ini fokusnya gimana, itu gimana. Nah kan demi kebaikan diri sendiri juga gitu ya. Tapi aku juga punya pandangan lain dan prinsip sih. Maksudnya jika kamu punya prioritas, contoh aku prioritasnya di organisasi. Tapi jangan sampai prioritasmu itu membuat hal lain itu menjadi jatuh. Jadi kalau punya tanggung jawab, kan tanggung jawab nggak mungkin cuma satu ya. Jadi walaupun prioritasnya di satu tempat, tapi yang lain ya harus tetap jalan tetap sesuai maksimal. Walaupun ya bagaimana cara kita mengaturnya lah. Jujur dulu itu aku melihat diriku ya, aku mengerjakan di bidang pendidikan, belajar itu bener-bener kayak santuy banget, bener deh, sumpah santuy. Ya enjoy. Aku kalau belajar itu aku maksimalin saat materi di kelas. Oh, berarti waktu di terang itu ya benar-benar pay attention yang. Iya, aku
fokus aku nerima pelajaran, terus aku pahami pelajaran itu gimana. Jadi ya saat ulangan dan lain sebagainya malah lebih masuk. Iya kan udah ngerti konsepnya gitu. Jadi nggak cuma textbook aja ya. Iya. Ngerti. Malah jarang belajar sendiri sih aku. Lebih seneng kalau belajar bareng. Ada teman belajar, Ya, ada feedbacknya. Iya, ada feedbacknya juga. Kita bisa diskusi dan lain sebagainya. Lebih gitu. cepet di ngerti lah ya. Kita emang kalau belajar tuh mending di ngertiin bukan dihafalin gitu. Iya, di ngertiin juga. Sama satu lagi, ini ya. Ada harus konsep itu kita belajar di sekolah itu cari ilmu lah. Bukan cari nilai. Itu sih aku sih dari kelas 10 sampai sekarang harus aku tanemin itu. Tapi kadang ada suatu masa aku goyah juga. Ya kayak gitulah. Ya wajar lah. Goyah maksudnya imanku itu goyah. Aku kok ngejar nilai terus dan lain sebagainya. Tapi aku ingat apa ya, wejangan dari guruku SMP dulu. Pokoknya jika kamu ngejar pemahamanmu dalam belajar, pasti nilai itu akan ikut. Jadi ya dulu pas kelas 11 12 jujur nggak terlalu ngambis banget. Cuma ngambis ke pemahamanku aja. Yang penting kan berusaha sebaik yang kita bisa gitu. Ngalir aja sih kalau aku dulu. Tetap ngalir gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang ada yang pernah Mas Rashid alami, ada pesan-pesan nggak buat adik-adik sama teman-teman? Pesan. Pesan itu ya banyak banget sih. Ya nggak banyak sih. Ada sih pesan. Kalau untuk adik-adik dan teman-teman semuanya, kamu itu bebas mau ngapain aja, bebas banget. Kamu punya pilihan, kamu punya skill yang itu pun kamu sudah sadar skillmu apa. Jadi ya maksimalin aja apa yang kamu punya saat ini. Jangan tanggung-tanggung gitu loh. Terus kalau kamu sekarang masih belum ada kayak ngerasa, kadang banyak orang, ya aku kayak sebenarnya passionku di mana sih dan lain sebagainya. Belum menemukan jati diri. Ya coba aja sih menurutku. Coba aja kamu di suatu bidang, coba aja kamu mau belajar tentang videografi, kamu belajar mungkin mau, kan banyak sekali kan zaman sekarang game-game itu. Kamu maksimal di situ, terus kamu mau maksimalin di belajar kamu. Ya udah kamu coba aja semuanya. Coba aja, jika kamu cocok itu, kamu cocok saat melakukan itu, ya udah difokusin. Terus kadang kita kan masa remaja ya, banyak yang bilang masa-masa mencari jati diri. Tapi sebenarnya jati diri itu tidak dicari, tapi diciptakan. Ciptakan jati dirimu sendiri. Jadi mumpung masih muda, carilah banyak pengalaman, banyak sekali info-info tentang kegiatan, tentang apapun di internet itu banyak sekali. Tolong manfaatkan dengan baik. Benar. Terus jangan nanti-nanti. Iya, jangan suka nunda. Iya, jangan suka nunda. Keburu mati nanti. Oke, luar biasa. Jadi obrolan kita hari ini sangat mengandung motivasi ya. Buat teman-teman ini kan mengandung loh. Iya dong, mengandung motivasi. Ini kan bentar lagi kita mau liburan. Jadi kita habis bener sekali. Nah, liburan itu jangan dianggap kita cuman di rumah aja. Nah, itu tempat kesempatan buat kita eksplorasi diri. Bener gitu kan. sekali. Nah, jadi semoga apa yang disampaikan sama Mas Rashid tadi bisa jadi motivasi. Amin. Dan semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Amin. Sekian buat obrolan kita hari ini. Udah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.